Sufi datang yang memberikan laporan bahwasanya tidak menjumpai terhadap diri di si Jinki. Namun Kun Su mengatakan si Jinki sudah masuk ke pasukan induk daripada ini Tio Sufi. Namun rupa-rupanya Tio Sufi yang kurang teliti, Tio Sufi yang tidak tahu. Nah dari situ Ati merasa sangat penasaran, berkali-kali tim bertanya, kapankah kira-kira aku bisa berjumpa dengan itu si Jinki. Aku berjanji kalau sampai berjumpa dengan si Jinki, aku akan memberikan anugerah pangkat yang besar, akan kumuliakan hidupnya. Akhirnya singkat cerita aku sudah berjumpa dengan si Jinki. Tak kalah aku dalam keadaan bahaya. Mungkin tanpa adanya si Jinki aku sudah mati, terbunuh oleh itu panglima musuh yang bernama Kak Sopo. Ya syukurlah. Baik kalau memang demikian, coba pemuda berwajah tampan yang bernama si Jinki boleh suruh datang menghadap di hadapan kita. Kau Sri Baginda Raja yang mulia, hamba si Jinki datang mau menumpangkan Baginda Raja tidak lupa terlebih dahulu unjuk hormat ngocu Bansui panjang umur. Bansui Aku ingin bertanya terhadap diri. Ketika tadi kau yang sebelum berhasil menolong terhadap Serlembati, kau mengatakan semua ini kau pasrahkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Apa maksudnya? Begini Bantu, sebetulnya hamba ini merasa sangat takut bila mana berjumpa dengan Baginda Raja, karena terpaksalah di dalam hati hamba ini menolong terhadap Baginda Raja. Tapi Baginda Raja, hamba merasa sangat takut sekali bila berjumpa dengan Baginda. Takut apa coba? Apa kau bisa menceritakan? Ya, Sri Baginda Raja yang mulia, selama ini mulai abang mendaftarkan diri di wilayah kota kelahiran hamba adalah tentang kota Yongbunpui atau tentang kota Yongbunpuan. Hamba mengalami ini hambatan untuk ingin masuk menjadi ini pasukan ini kerajaan. Pada terus terang Baginda Raja, hamba mempunyai cita-cita ingin menjadi ini pengabdi negara, ingin menjadi seorang ini prajurit. Maka di situ hamba mengalami halang bintang sampai 3 kali akhirnya hamba bisa diterima oleh tajin yang bernama Yusuf. Wah, ya. Jadi kau mendaftarkan diri yang pertama dan yang kedua ditolak yaitu Yusuf. Apa alasannya? Makanya dia bilang hamba datang memakai baju serba putih seperti orang sedang berkabung, seperti orang kesusahan. Yang kedua, hamba datang lagi, katanya hamba punya nama si Jinki. Si itu menurut tajin katanya mati, dan Kui itu berarti penghinaan buat diri ini tajin Yusuf. Maksudnya ya, bukankah tajin Yusuf itu bernama Yosufi, berakhiran itu sama dengan nama hamba si Jinki dan ini Yosufi.
Dia bilang katanya hamba ini menghina terhadap diri Yusuf. Lalu yang ketiga baginda raja, sebetulnya hamba sudah putus asa. Hamba ingin kembali pulang ke lereng Gunung Pingsan untuk menjumpai keluarga, menjumpai istri dan putra hamba. Namun di tengah perjalanan, singkat cerita hamba berjumpa dengan Tia Lu Ompek yang bernama Tia Kaukin yang sebelumnya. Terus terang baginda raja, hamba tidak tahu kalau beliau itu adalah Tia Lu Ompek yang bernama Tia Kaukin. Hamba sebelum berjumpa dengan Tia Lu Ompek, hamba sempat secara tidak langsung hamba dapat menolong selembar jiwa Tia Lu Ompek dari terkaman itu harimau yang besar. Akhirnya dia memberikan cap kebesaran untuk supaya hamba si Jimmy kembali ke kota Liong Bungkuan mendaftarkan diri. Dari situlah baginda raja akhirnya Yosufi Tajin telah menerima terhadap hamba. Perlu diketahui Bansu, sepertinya memang hamba tidak berasa. Hamba percaya dengan itu Yosufi. Katanya hamba pernah mengumpulkan pemuda-pemuda atau Ciok Kun Buebui untuk melakukan pemberontakan datang ke kota Raja Tiangan, ingin menurunkan, menggulingkan tahta ini kerajaan. Padahal sungguh mati baginda raja, seumur hidup pada waktu itu hamba terakhir di wilayah kota ini Liong Bungkuan, di wilayah ini perdusunan Sasai. Hamba belum pernah datang ke kota raja ini Tiangan. Kenapa hamba kata Yosufi bilang katanya hamba sebagai penggerak ini pasukan ini pemberontak. Dari situ hamba ditolong Bansu dengan syarat nama hamba diganti pakai nama ini Sile, bukan ini Sijintu. Yang kedua, hamba telah dimasukkan ke dalam itu pasukan bagian Wei Haupun atau pasukan bagian tukang masak, dan hamba disuruh untuk banyak-banyak mendirikan ini jasa untuk kerajaan. Nantinya kalau memang hamba berhasil mendirikan banyak jasa, ini Tajin Yosufi akan berupaya menolong menyodorkan jasa supaya hamba dapat pengampunan dari baginda raja. Dengan satu persatu Niping Wosola. Jadi begitukah ini ceritanya Siji? Selama itu kau menganggap Yosufu itu bagaimana terhadap hamba? Kira dia itu orang baik baginda raja. Ternyata di balik itu dia ini orang jahat bagi hamba ini Siji. Buktinya dia akan membunuh terhadap hamba bersama dengan ini hamba punya saudara-saudara angkat. Di tempat lembah Jensienkok, hamba disuruh bersembunyi berasalan jangan sampai berjumpa dengan baginda raja beserta penggawa kerajaan yang lain. Tetapi dia telah mengatur rencana untuk membunuh terhadap diri hamba. Dia telah menaruh itu ranting-ranting kering, daun-daun kering dan ini balok lalu dibakar, berharap hamba semua akan mati. Namun baginda raja untung saja hamba mempunyai satu wasiat jubah yang dinamakan adalah jubah Siho Pao, anti ini api. Akhirnya hamba dapat terselamatkan diri. Ketika hamba meloloskan diri, sebetulnya hamba ingin masuk lagi ke kota Pokbokan. Pada waktu itu kondisi dalam keadaan ini petang hampir malam. Akhirnya hamba menginap di salah satu ini rumah penduduk. Dari situ pagi hari ada keganjilan. Kenapa pemilik rumah itu telah menghilang dengan sendirinya. Hamba sempat menunggu, ingin mengaturkan beribu-ribu banyak terima kasih atas pertolongannya sehingga kita bisa menginap beberapa hari. Namun sebelum hamba berjumpa dengan itu pemilik rumah, seorang kakek-kakek tua, hamba pada waktu itu bersama dengan sekalian saudara angkat
hamba ingin menanak nasi. Namun baginda raja, kuda hamba dia telah meringkik keras. Akhirnya hamba coba mendatangi tunggangan hamba ini kuda. Ketika hamba naik, dia sepertinya tidak mau. Sampai-sampai hamba naik jatuh terpental ini baginda raja. Wah, iya. Jadi maksudnya itu kuda bagaimana ya? Hamba mempunyai ini perasaan mungkin hamba lupa membawa ini senjata. Ketika hamba masuk kembali membawa ini senjata lalu menaiki kuda, kuda itu langsung lari dengan sekencang-kencangnya ini baginda raja hingga sampai di atas itu bukit. Dari situ hamba tahu kalau Sri Baginda Raja dalam keadaan bahaya, ingin mau dibunuh oleh itu Kek Sobur. Secara akal Baginda Raja tidak mungkin. Keadaan hamba di atas bukit mana bisa menolong terhadap Baginda Raja. Namun hamba bilang pada ini tunggangan hamba, kuda kesayangan hamba. Kalau memang kau setia terhadap diri, entah bagaimana ini caramu, aku si Jikri harus bisa menolong terhadap Baginda Raja. Akhirnya mungkin Baginda Raja tahu dengan mata kepala sendiri ketika Kek Sobur mengayunkan senjata goloknya ini membunuh pada Baginda Raja tepat pada waktunya. Itu udah bisa terbang seperti burung. Akhirnya hamba bisa menangkis itu senjata golok yang membahayakan. Peperangan terjadi. Singkat cerita hamba dapat memukul mundur hingga sampai itu Kek Sobur melarikan diri dengan satu persatu Niti Wosola. Berarti yang kurang ajar ini adalah Ibu Suku. Baik, kalau memang demikian, tim harus segera untuk menindaklanjuti. Karena saat ini Kyosuke sengaja tim perintahkan memajukan pasukan-pasukannya menuju ke wilayah Ibu Kompas. Yasuha, cepat perintahkan ini Kyosuke untuk datang ke Mario. Yasuha, mungkin Kyosuke sudah datang dari kota Hekompan. Kalau sudah datang suruh masuk di hadapan tuh. Kicau Sri Baginda Raja yang mulia panggil terhadap hamba Kyosuke sebagai seorang Jaidu Senong. Sebelum mendapatkan itu tugas tidak lupa berhormat aku Bansu panjang umur. Bansu King Kyosuke Shincai. Tim ingin bertanya, apakah kau kenal dengan pemuda yang ada duduk di belakang? Wah, belum tahu siapa Baginda Raja. Tim izinkan kau untuk menoleh ke belakang melihat kira-kira siapa. Apakah kau kenal dengan pemuda itu? Wah, ya. Kalau memang demikian, aku Kyosuke jadi penasaran. Aku mau lihat siapa adanya. Iya. Ini tiba-tiba Asri Jingki ada di ujung hadapan Baginda Raja. Kyosuke, apa kau kira kau bisa membunuh terhadap diriku ini sendiri? Sekarang aku si Jingki ada di hadapanmu. Kau jangan berpura-pura cek wansiau, jangan berpura-pura bodoh, jangan berpura-pura tidak tahu dan tidak mengenal terhadap diri si Jingki. Ayo,
ini bagaimana ini caranya? Yusuf Sinjai, apakah kau sudah melihat dan apakah kau kenal dengan pemuda? Sungguh mati baginda raja, hamba tidak pernah kenal dengan pemuda ini. Abang dia itu bernama Sijindi, yang selama ini dari pemberangkatan kita tinggalkan kerajaan sendiri menuju ke kerajaan Yutan Kuliko. Sijinku ini adalah seseorang, dia ini adalah bagian tahu pasukan bagian tukang masak. Dia ada di dalam pasukan induk. Kenapa kau berpura-pura? Sungguh mati baginda raja, hamba tidak kenal baginda raja. Ini pasti pemuda ini mengaku-ngaku bernama ini Sijindi Bansi. Ya sudah, kalau memang demikian, menurutmu selama ini yang telah mendirikan jasa dari awal hingga sampai akhir siapa? Sudah barang tentu menantu hamba yang bernama Hujan ini Bansi. Bukankah sesosok pemuda tampan yang bernama Siji? Bukan ini Bansi. Dia ini mengaku-ngaku saja ini Bansi. Dia ini perlu dikasih hukuman mati saja baginda raja. Karena apa? Kalau memang dia itu Siji, kenapa dia tidak segera menghadap pada baginda raja? Luar biasa sekali. Baik, ya Syuhah, kalau memang demikian tim panggil kau Kusu, penasihat yang bernama Cibokong. Kau boleh datang menghadap Syuh. Kita Sri Baginda Raja yang mulia tiba-tiba panggil terhadap hamba Cibokong. Sebelum mendapatkan perintah tidak lupa kunjung hormat. Ngocu Bansui panjang umur, Bansui Bansui Kusu Cibokong Sinca. Sengaja panggil terhadap dirimu datang menghadap di hadapan, karena pada saat ini tim menghadapi ini masalah. Maksud baginda raja baginda, ya ini ada dua orang. Yang pertama adalah Yosuku dan ini Sijindi. Tim jadi merasa sangat bingung, siapakah kira-kira yang telah mendirikan ijazah selama di peperangan di wilayah kerajaan Yutan Kuliko. Nampaknya Yusufi bersikeras untuk menyodorkan terhadap diri menantunya yang berakhir untungnya. Berikut Sijindi katanya, dia yang telah mendirikan ijazah selama di kerajaan Yutan Kuliko. Yang benar yang mana? Tim merasa sangat bingung. Maka dari itu entah bagaimana caranya untuk bisa memecahkan masalah itu. Ya sudah, kalau memang demikian, kalau menurut hamba begini saja Pak, hamba akan membuat ini undian yang harus diambil oleh ini dua orang. Artinya hamba akan membuat tulisan. Yang pertama adalah tulisan Modiania, yang kedua adalah ini bertuliskan ini Pejokan. Nanti masing-masing supaya boleh untuk mengambil ini kertas undian. Suatu contoh, umpama pemuda ini yang bernama Sijindi, dia mendapatkan ini Modiania, berarti dia harus memukul benteng kota ini Modiania yang ada
di wilayah atas ini. Yang kedua, berarti kalau si Jinping mendapatkan ini mutiara, berarti Kyusuke dapat ini kehidupan. Jadi di antara mereka berdua kita perintahkan untuk berangkat bersama menghancurkan itu benteng kota. Siapa yang lebih dulu cepat, berarti dialah berarti yang harus kita akui memiliki jasa yang begitu sangat besar. Bagaimana ini si Jinping? Ya, terserah Baginda Raja saja. Hamba si Jinping menurut saja. Sebaliknya, bagaimana ini Kyusuke? Sudah barang tentu Baginda Raja menantu hamba yang hebat, yang lihai akan berhasil cepat untuk menghancurkan itu benteng kota sesuai apa yang kita dapatkan. Baik, kalau memang demikian, coba ini Kunsu Jirokong, kau boleh atur saja. Baik, hamba akan membuat ini tulisan mutiara beserta ini kehidupan terlebih dahulu. Ya, tidak. Hamba rasa secara tinggi hamba sudah membuat ini dua tulisan mutiara dan kehidupan. Semua orang punggawa kerajaan terutama si Jinping dan itu sudah mengerti. Baik, aku akan masukkan ini tulisan ke dalam satu tempat. Nanti akan aku kocok, baru kita suruh. Tidak tahu siapa yang lebih dulu mengambilnya. Ya baik, kalau memang demikian silakan. Baik, masukkan dulu tulisan ini di sini ya. Baginda Raja, hamba sudah siapkan semua. Baik, kalau memang demikian kita saksikan bersama. Ini ujian. Aku ingin bertanya terhadap ini Kyusuke. Bagaimana Baginda Raja? Kau yang mengambil dulu, apakah si Jinping yang akan mengambil dulu undiannya? Siapa itu? Aku jadi merasa sangat bingung sekali. Ya sudah, Baginda Raja, hamba Kyusuke yang akan mengambil terlebih dahulu. Baik, kalau memang demikian, bagaimana si Jinping? Tidak mengapa. Kalau Kyusuke mengambil terlebih dahulu Baginda Raja, berarti hamba yang terakhir. Bagus, kalau memang demikian, ayo kita saksikan bersama. Silakan Kyusuke, kau boleh untuk mengambil itu kertas ini undian yang bertuliskan di kotak. Baik, kalau memang demikian, aku ambil dulu cincinnya. Baginda Raja, hamba sudah mengambil salah satu ini secara ketat. Kau boleh buka baca sendiri. Baik, aku buka, aku baca. Kau kuan kau. Baginda Raja, hamba mendapatkan tulisan ini mutiara. Secara aturan berarti kau harus siapkan diri aja terhadap menantumu yang hebat, yang gagah perkasa, yang bernama Koutungan. Mungkin bisa dibantu oleh kau punya putra-putra dan kau punya itu pasukan untuk segera berangkat dari tempat ini menuju Gempur benteng kota ini mudahnya dengan secepat mungkin. Berikutnya, kalau Kyusuke telah berhasil mengambil mutiara, berarti jelas si Jinping mendapatkan di kota Peiyuan. Memang betul Baginda Raja, hamba siap untuk melaksanakan ini perintah. Kyusuke, aku sedia secepat mungkin kalau kau ingin memenangkan ini. Baju, permisi dulu tuan. Silakan si Jinping, kau pun harus bersiap sedia.
untuk berangkat menghancurkan benteng kota Pejokan. Siaman sini. Hamba silakan mohon permisi terlebih dahulu untuk silakan kursi coba. Ya sudah, kita saksikan bersama, kita nantikan siapa yang lebih cepat menggempur di dalam tugas mereka masing-masing. Baru nanti kita tahu siapa yang akan menerima jasa yang besar selama ini. Tim melihat pemberangkatan dari kedua belah pihak, tim kabur. serta saya menantuku Hojuno. Kita bersama-sama ajak pasukan menuju ke ini kota Mutiara. Jauh. Sepertinya perjalanan kita sudah sampai di Mutiara. Harap supaya ini kakek boleh mendapat sementara waktu dirikan perkemahan terlebih dahulu di tempat itu. Nah, rupa-rupanya perkemahan sudah didirikan.
Apakah tidak perlu kita beristirahat, simpan tenaga terlebih dahulu Kak? Memang betul. Ya Cile, semua pasukan kita beristirahat, simpan tenaga terlebih dahulu. Ayo anak dan menantu kita istirahat dulu Cile. Ini ya. Sekarang pasukan dan ini aku punya ini kejang-kejang iya supaya kita bergerak lebih cepat bisa merampas benteng kota Modianya. Langsung pagi hari ini kita gempur itu Modianya jauh. Aku Cium dan ini Cium yang telah menjaga di benteng kota ini Modianya. Nampak ada pasukan-pasukan Tong telah datang. Kita tidak perlu meladeni pasukan. Ya Cium, lempari ini batu balok-balok saja. Kita mau gempur tiba-tiba dari atas benteng kota Modianya. Itu pasukan nggak mau ngeladenin dia. Cukup dia mau lempar ini balok-balok. Waduh, ini kalau itu balok kena kita, wah bisa darling semua nih. Apa darling? Motor orang ini. Akhirnya kita jauh saja lari.
bulan saja ini anak menantuku yang bernama Hu Chungyan bersama putra-putra dan pasukan bisa cepat berhasil membunuh dan merampas ini benteng kota ini Motian. Kalau tidak, kedahuluan itu si Ginpi yang lebih dulu berbahaya. Rupanya anak menantuku begitu sangat tepat sekali telah kembali. Berarti berhasil dia. Ya, ini papa mertua yang saya juga kembali kasih hormat baik. Anak menantuku Chungyan begitu sangat cepat, berarti kau berhasil membunuh dan merampas benteng kota ini Motian. Dia mau boro-boro mau rampas. Mau mendekati ini pintu benteng kota saja bisa, nggak bisa. Lalu bagaimana? Ini mohon maaf, ini Gaktiang sepertinya itu Chongpeng penjaga benteng kota Motiannya ini dia tidak mau melayani terhadap kita. Dia cukup melempar balok-balok sehingga jangan sampai terkena pasukan kita. Kami ambil keputusan untuk mundur saja. Lalu bagaimana ini merupakan hambatan buat diri kita? Nah, sudah barang tentu ini Gaktiang. Apakah kau tidak ada ini jalan lain ini anak menantuku? Begini saja ini papa mertua. Sepertinya ini rencana kita gagal maning. Buktinya apa ini? Si Ginpi ya kita perkirakan dia mati, tiba-tiba muncul di hadapan takdirnya raja. Wah, pasti dia banyak bercerita mengenai ini akal bulus kita. Memang betul, tidak salah kau berbicara. Lalu bagaimana bicaranya? Nggak bisa ya kan? Kita berharap supaya nanti anak menantu kami yang pernah hidupnya mendapatkan ini pangkat yang besar dari takdirnya raja. Tapi berhubung itu si Ginpi sudah bilang, sudah kasih tahu semuanya ya, jadi kita harus melakukan sesuatu. Maksudku bagaimana? Nah, ini kembali pada ini Gaktiang. Kira-kira Gaktiang ini berani apa enggak? Berani gimana? Ya berani. Masa berani otak. Iya, begini ini papa mertua. Kita kepalang basah. Ya maju susah, mundur payah. Lebih baik, kita adakan ini pemberontakan saja ini Gaktiang. Pemberontakan. Maksudnya ya, daripada nanti kita ditangkap pasti dijatuhi hukuman mati. Ini ono muncul. Iya. Wah, nanti kita semua akan dijatuhi hukuman mati. Daripada begitu ini Gaktiang, lebih baik kita kembali saja ke kerajaan kita sendiri Taipokje. Di sana itu kan ada putra mahkota yang bernama Li. Langsung saja kita serbu, kita rampas ini kota Raja Biangan. Nanti Gaktiang jadi ini seorang ini raja. Lalu Gaktiang jadi raja, pasti para pasukan-pasukan, para ini punggawa kerajaan menteri tidak ada yang berani ada ini agak. Boleh juga. Ini rencanamu. Coba aku pikir dulu untung dan ruginya gimana. Siang semua ini.
Ya sudah, kalau memang demikian, aku mau menurut apa yang telah kau sarankan. Ya Cinta, ayo sekalian pasukan, kita tidak jadi untuk menggempur ini kota Mutiara. Kita kembali ke kota Raja Tiang Anu. Ayo kita bersama-sama untuk menuju pulang ke kota Raja Tiang Anu untuk melakukan pemberontakan. Hallelujah. Semuanya tanpa terkecuali kita kembali pulang ke kerajaan sendiri Tongjo menuju ke kota raja. Kita adakan pemberontakan di sana, rebut di kerajaan sendiri di Tongjo. Jauh. Sudah kepala basah. Ini kan cemburu sekali ya nggak? Wah, cing terus. Ayo ya. Ternyata ini Taijin Gosuki sudah kekeh untuk mengambil keputusan. Untuk apa sekarang? Untuk melakukan ini pemberontakan. Iya, apalagi di ini kota Raja Tiangan nantinya itu waktu tidak ada ini orang hebat-hebat kayak ini Taijang
yang hebat wah ada, iya perwira wah ini panglima semuanya itu maju goyok lutut itu izin semuanya ada semua iya iya ada ini semua ucapan yang terkenal waduh ada semua iya kosong melompong iya iya ayo langsung aku segera untuk ajukan ini kapal atau perahu menyeberangi ini muara ini saya cukup kembali menginjakan ke kota perbatasan apa saudara Tenju iya begitu langsung ke kota raja kita rampas saja ini kota raja hai tuan hai tuan hai tuan sudah sampai apa ini dan Yena supaya boleh turun semua aku turun dulu ya ingat ini perahu sini ya sayang sekali para hadirin dan para penonton sekalian yang kami hormati berhubung sama waktu tidak mengizinkan maka terpaksa cerita si cincang kita hentikan kita tunda sampai di sini terlebih dahulu 1 jam mendatang tepatnya nanti pukul 7 malam akan kita lanjutkan kembali kami serombongan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda selamat petang sampai berjumpa kembali nanti malam pukul 7 Jia Sing Sing Hu Di Dang Hu Teng Ti Ki Hu Pai Xia Hong Ti